Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Siang. Bagaimana nih kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Mohon maaf Ibu, apakah hari ini saya mengganggu waktu Ibu? Sama sekali. Kebetulan belajar sudah Ada gangguan mengajar. Baik Ibu, rencananya kan saya mau observasi kelas belajar. Jadi sebelum kita melaksanakan observasi kelas, saya melaksanakan percakapan praobservasi. Karena percakapan praobservasi ini untuk mengetahui seperti apa nanti persiapan Ibu dalam pelaksanaan pengajaran itu. Boleh tanya Ibu tujuan materi nanti yang disampaikan saat pembelajaran di kelas tentang teks prosedur. Capaian pembelajaran. Nanti diharapkan itu mampu membuat teks prosedur secara sederhana juga secara mudah pada kaidah-kaidah Apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu disampaikan nanti saat pembelajaran kelas? Melalui proses pembelajaran nanti diharapkan siswa sesuai dengan gaya belajar mereka, diharapkan mereka mampu membuat teks prosedur itu sesuai dengan penggunaan bahasa yang benar, kemudian mampu membuat dengan bahasa yang sederhana Apa nih area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran tersebut? Apa yang ingin Ibu hendaki? Apa yang ingin Ibu capai dalam proses pembelajaran tersebut kepada siswa? Diharapkan peserta didik itu mampu mengeksplorasi dirinya, juga kemampuannya, dan pada akhirnya mereka memiliki kemampuan untuk membuat teks prosedur. Kemudian dalam sisi pembelajaran agar tidak terlihat bahwa guru yang paling bisa atau sebagai center. Jadi di sini peserta didik memiliki kebebasan dan kemampuan untuk Artinya pembelajaran tidak berpusat pada guru. Jadi siswa lah yang lebih aktif dan guru sebagai fasilitator seperti ini ya. Nah, jadi baik untuk proses pembelajaran nanti ada strategi yang akan Ibu persiapkan terkait dalam proses pembelajaran teks digital. Strategi yang dipakai nanti insya Allah mempersiapkan dengan metode pembelajaran 4C, pendekatan 4C dan pendekatan TPA-CK, dan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi dan kesadaran sosial emosional pada proses pembelajaran. Biasa ya, di sini Ibu sudah mulai ada persiapan nih mengaktifkan siswa dengan menggunakan pembelajaran diferensiasi. Itu pembelajaran diferensiasi itu adalah pembelajaran yang memenuhi kebutuhan siswa sesuai minat dan bakat. Terus juga Ibu ada memasukkan KSE ya, kompetensi sosial emosional, yang mana kompetensi sosial emosional ini bertujuan untuk pembentukan sikap atau perilaku peserta didik kita dalam proses pembelajaran. Ya Ibu, untuk persiapan lain yang akan Ibu siapkan untuk pembelajaran nanti, yang jelas kegiatan proses pembelajaran pertama yang menyiapkan bagaimana, kemudian media yang sesuai, karena anak-anak kan udah kita tahu gaya belajar mereka masing-masing. Mereka ada yang belajar teori, kemudian biasanya dan visual, dan mereka sudah tahu sampai mana pada saat pembelajaran mereka bisa sesuai dengan 19. Tadi Ibu sudah bagus sekali ya, sudah menyiapkan APD, menyiapkan media pembelajaran sesuai dengan gaya kebutuhan belajar. Apa nih harapan ini dari proses percakapan ini? Sebenarnya sangat bermanfaat terutama bagi belajar. Saya sendiri artinya sebelum kita mengajar tentu kita persiapkan sehingga pada saat kita mengajar kita lebih kelihatan kesiapan seorang guru, bagaimana seorang guru ketika ingin memberikan satu proses pembelajaran, bukan hanya memberikan tanggung jawab mereka, tapi guru juga mampu mengeksplor
Ada lagi mungkin yang disampaikan sebelum proses percakapan kita ini khusus pribadi saya bersama pribadi saya sendiri sebagai seorang cawe supervisor gitu ya. Diharapkan dengan adanya kegiatan seperti ini mampu memberikan satu masukan bagi guru yang lain juga, memberikan satu inspirasi bagi guru yang lain, terutama dari pengalaman guru sebagai seorang semoga nanti itu juga akan menjadi refleksif saya saat melakukan pemberian ilmu kepada guru-guru yang lain. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya untuk percakapan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak? Baik. Alhamdulillah. S111? Siap, baik, prestasi. Terima kasih. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, dipersilakan kepada Anda untuk memimpin doa. Silakan Pak Depan. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan selalu mendapat bimbingan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini yang tidak hadir kelas satu orang. Ya. Mudah-mudahan yang tidak hadir ini selalu juga diberi kesehatan. Amin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kesepakatan kita ya dalam pembelajaran bahasa Indonesia, mudah-mudahan kalian masih ingat. Satu, tidak boleh berbicara pada saat belajar. Apalagi yang kedua, ya tidak boleh terlambat atau telat masuk kelas. Apalagi ini, tidak boleh apa? Yang terakhir, iya, tidak boleh makan dan minum selama proses pembelajaran. Oke, sepakat gitu ya? Sepakat. Dan saya tambahkan, jika ingin bertanya, kalau ada diberi kesempatan dan mengajukan apa dulu? Pertanyaan terlebih dahulu. Oke, kompak semuanya ya? Baik. Sebelum mulai pembelajaran, saya ingin mengetahui dulu kalian konsentrasi apa tidak. Biasa, kedua tangan diletakkan di kedua paha. Ya, relax, posisinya relax ya. Posisinya relax, tidak usah tegang, tangan tidak dicongkal, karena dada tidak tegang dan juga tidak menyandar pada bagian perut. Kalau kemarin kamu mampu 5 detik mampu ya, sekarang tingkatkan berapa detik nih? Wow, 10, 15, 19 kalau enggak kuat. Berapa detik? 10. Yang 10 angkat tangan. Oke, 10 detik angkat tangan. 10. Ayo jangan terlalu malu. 10 detik aja angkat tangan. Berarti setuju 15 ya? Oke, setuju jam 15 detik. Angkat tangan, jangan malu-malu. Baik, tepuk tangan dulu. Artinya ini udah terlatih 10 detik ya. Manfaatnya apa? Supaya kamu lebih relax dan merasakan sebuah kenyamanan. Siap? Siap. Oke. Matanya boleh dipejamkan, bayangkan adalah jembatan Bromo. Pernah melihat jembatan Bromo? Nah. Pakai pejamkan matanya. Indah, bagus jembatan Bromo. Ya, letaknya di ujung atasan modal atau masuk pada kelurahan Mantuwir. Ya, oke. Nanti ketika hitungan ketiga kalian lakukan. Saya hitung sampai 15 detik. Baik. 1, 2, 3, tarik. Stop, keluarkan pelan-pelan. Oke, cukup sekali aja, karena 15 detik. Enak? Iya.
Oke, berisikan petunjuk. Ada lagi? Berisikan petunjuk. Jangan malu-malu, jangan sungkan ya. Ciri-cirinya. Oke. Silakan. Iya, dia menyertakan bilangan angka. Terima kasih Aida. Ya. Oke, beri silang langkah atau kegiatan. Baik. 3 itu ya cukup saya kira. Kita ulangi berisikan petunjuk. Ya, petunjuk. Elsa jawabannya berisikan langkah dan ada bilangan, menunjukkan bilangan atau angka yang pasti. Ya. Berarti untuk ciri-ciri kamu udah tahu. Sudah mengetahui ciri-ciri. Kalau sudah mengetahui ciri-ciri, maka nanti ketika membuat sebuah teks prosedur akan lebih mudah. Ibaratnya kita gini, mengenal seseorang itu kalau sudah tahu ciri-cirinya, begitu kita mencari seseorang itu langsung kita dapat langsung ketemu. Tolong carikan, manggilkan anak yang bernama Ihsan. Sudah tahu ciri-ciri Ihsan, tidak mungkin kamu nanti larinya ke Andre. Sudah tahu, tidak mungkin nanti larinya ke sekolah. Sudah tahu ciri-cirinya, paham ya? Baik. Nah, sesuai dengan gaya belajar kalian dibedakan menjadi 3 ya. Ada yang kinestetik, ada yang visual, dan ada yang auditory. Sudah tahu masing-masing ya? Baik, saya kembalikan dulu ya. Baik. Nah ya. Oke, punya jawaban. Nah, untuk memahami lebih jauh bagaimana cara menyajikan teks prosedur itu yang masuk pada gaya belajar auditory dan visual. Baik anak-anak yang hebat, sebelum kita memulai kegiatan membuat atau menyajikan teks prosedur dengan sederhana, agar dalam proses mengerjakannya kalian tidak bingung, ya, silakan kalau ada yang bertanya. Ada pertanyaan yang bisa duduk, silakan. Ya, silakan berdiri. Apa saja kaidah bahasanya teks prosedur? Oke, apa saja kaidah bahasa dari teks prosedur? Terima kasih Aida. Ya, silakan dulu. Pertanyaan yang baik ya dari Ananda Aida. Nah, sekarang karena ini pertanyaan kita semua, silakan ada yang ingin mencoba menjawab. Silakan angkat tangan. Kaidah di dalam membuat teks prosedur digunakan apa saja? Masih ingat? Iya, boleh. Boleh. Saya menjawab, ya? Silakan. Jawaban dari
punya ya ya Yang berikutnya kami persilakan kepada Ananda Maulia. Bagian tujuan. Dalam teks Silakan Ananda Elsa. Teks prosedur yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah bagian tujuan. Dalam teks prosedur, bagian tujuan berisi struktur teks prosedur. Bagian tujuan unsur-unsur bagian struktur teks prosedur adalah bagian tujuan, bagian material, bagian langkah-langkah, kata keterangan cara, kata keterangan alat, dan kata keterangan tujuan. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Ananda Elsa. Bagaimana yang bertanya Anda? Iya, puas. Terima kasih. Yang untuk selanjutnya, karena tidak ada lagi yang bertanya, mudah-mudahan kalian lebih memahami ya dari pertanyaan yang diajukan oleh kawan, kemudian jawaban yang disampaikan oleh teman kalian. Berikutnya, kita akan mencoba praktek membuat dan menyajikan sebuah teks prosedur secara sederhana. Maka untuk itu, untuk lebih jelasnya, silakan nanti kalian lihat buku paket kembali, halaman 89, halaman 90, ya. Dan dikerjakan pada lembar kerja yang ibu bagikan barusan, yang berwarna apa tadi? Pink ya. Pink apa artinya? Ya, pink artinya cinta. Oke semuanya. Semuanya. Oke, angkat tangannya begini. Semuanya baik laki-laki maupun perempuan. Oke, yang masih menulis stop dulu. Ya, apa kalimatnya? Aku cinta bahasa Indonesia. 1, 2, 3. Aku cinta bahasa Indonesia. Ya, terima kasih. Silakan lihat buku paket halaman berapa tadi? 89, 90. Ya. Teksnya halaman 80. Yang menulis siapa? Aida Sanadira Kedia. Nanti teksnya halaman 80. Ya. Nah, ya. Ya. Elsa bisa begini? Ya. Nah, teksnya halaman 80.
Iya, betul. Nanti ditulis ya. Iya. Sudah ditulis kan? Oh, sudah ada. Iya, nggak apa-apa. Iya. Iya. Nanti ditulis sudah ada. Baik anak-anak, untuk mempermudah kembali tugas yang kamu terima itu, teks wacananya ada di halaman 87. 89 itu sama dengan LKPD yang ibu bagikan, kan nanti memudahkan ya kan? Jadi yang ditulis itu hampir sama dengan yang ada di halaman 80, 89, 90. Kemudian teksnya ada di halaman 80. Apa judulnya? Judulnya apa Tora? Nah ini, judulnya apa? Membuat-buat. Membuat? Membuat? Iya. Oke, judulnya apa tadi? Apa judul? Nah, oke. Jadi kerjakan dulu ini ya. Baik, waktunya tadi berapa menit? 10 menit. Setelah itu nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan ya tugas yang kamu kerjakan pada tugas kelompok itu ke depan kelas. Yang sudah kita tentukan nanti dari kelompok visual. Yang sudah mau di depannya ya Ajis. Tolong diikuti ya. Oke, paham? Saya ulangi. Apa yang akan Ibu ucapkan tolong diikuti. Paham? Baik. Aku anak kelas 7E. Siap belajar dengan konsentrasi. Aku anak hebat. Hebat. Berapa kali hebatnya? 3. Berapa kali hebatnya? Berapa kali hebatnya? Iya, tepuk tangan dulu. Iya, gitu. Jadi Bapak mengatakan apa yang Ibu ucapkan diulang. Oke, untuk semuanya. Kali ini kita akan menampilkan Oke. Aduh. Oke, Bapak ya sudah 20 menit. Berikutnya kita akan saksikan dengan kalian untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompok kinestetik. Silakan maju ke depan. Nah, Pada kelompok 3. Langsung maju ke depan aja ya. Silakan maju. Saya kan hasil kelompoknya. Iya. Iya betul. Ini pun visual. Oke, buka dulu. Membuat soldat luar menggunakan parfum strawberry. Bagian tujuan membuat soldat luar makanan yang segar dan menyenangkan karena terbuat dari asli. Alat dan bahan alat yang dibutuhkan sedang lengkap. Bahan yang dibutuhkan 2 bak strawberry, 2 bungkus susu kental manis, 1 bubuk, 6 ml air, 2 mangkuk naga,
Sekian dari kelompok 3 PSC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok adik. Yang berikutnya kelompok 1 dari audio visual. Silakan maju ke depan. Mewakili Hamdi ya. Oke. Anggota-anggotanya silakan maju ke depan. 3 orang awal. Bentar. Satu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 auditori anggota kami yaitu Muhammad Nabi Aida Salwan Maulida dari Nawawi yang sejarah yang ini kami menyampaikan hidup dan prosedur membuat dua orang penelitinya. Bagian tujuan pendahuluan sabda dua ini cocok untuk disajikan atau dimakan dengan teman kameramen. Alat 2 mangkok dan 1 centong, bahannya 2 pak strawberry, 2 bungkus tumis manis, 3 sendok susu bubuk, 100 ml air dan 2 mangkok mangga, pisang dan melon atau buah dan lainnya. Langkah-langkah kegiatan: 1. Cuci stroberi atau buah-buah lainnya. 2. Lalu buang daun dan tangkai. 3. Kupas dan memotong dadu. 4. Sisihkan sedikit buah ini ke dalam 1 mangkok kecil lalu sisihkan. 5. Dan campur dan masukkan semua bahan. 6. Dan blender sampai halus. 7. Taburkan buah tangan yang sudah disisihkan dan masukkan kismis atau taburan lainnya sesuai selera kalian. Assalamualaikum. Dengan ini kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu. Ini kan tadi perwakilan dari teman-teman kelompok sekalian. Nah, untuk lebih konkretnya, kita akan lihat bagaimana hasil kerja kelompok dari audio visual, ya. Mau menyaksikan? Oke, ada sebagian. Ini menyaksikan hasilnya? Mau. Baik, kita akan lihat ya. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, apapun yang saya berikan ukurannya. Kenapa namanya parfumnya? Oke, sambil menyelipkan satu pesan apa? Pesannya apa di dalamnya? Oke, tapi nggak apa-apa. Walaupun ini bagian dari tepuk tersebut, tapi di dalamnya dia menyelipkan juga pesan yaitu karena tadi mengajak apa? Awalnya mengajak kawan karena belajarnya oke nggak apa-apa ya, tujuannya ada. Tujuannya tadi apa? Kita hanya sekedar menggunakan parfum, tapi juga ada pesan yang mirip. Jangan menghina kawan. Tapi ada penyelesaiannya, yaitu gunakan parfum apa tadi? Oh, lovely. Mereknya Nenot, nggak boleh dikatakan. Baik, mungkin itu saja kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, Ibu akan meminta refleksi kalian. Silakan ambil sekilas yang ada di atas meja. Baik, pulpennya dipegang, pulpennya diambil.
Sikam. Sikam. Udah, tidak ada gerakan yang lain ya. Fokus pada apa yang akan ibu tanyakan. Siap? Baik. Langsung ditulis jawaban. Bagian apa yang paling menarik pada pembelajaran hari ini? Tulis. Bagian apa yang paling menarik dalam pembelajaran hari ini? Tuliskan saja jawabanmu, jangan takut. Tidak usah ditulis namanya. No name, tanpa nama. Jawaban ditulis singkat, tidak ada diskusi. Ya, diskusi. Tidak ada diskusi, langsung jawaban sesuai dengan ya. Langsung dijawab. Oke, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Pulpennya angkat ke atas. Kayaknya udah, ini tidak ada masalah. Pertanyaan terakhir. Bagian apa yang paling sulit kamu pahami pada hari ini? Tulis. Bagian apa atau materi apa yang paling sulit kamu pahami pada hari ini? Pembelajaran kita. Silakan ditulis, jangan takut. Jangan takut. Nora, Mas Nora, tulis saja ya. Oke. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Mulai dari ujung sana, jangan gantian. Ini putri di sini. Angkat. Ya, angkat. Oke, langsung stop. 1, 2, 3, ke depan bagian putri tanpa di sini. Tulisan jawabannya ya. Yang sudah langsung buka. Oke. Ya, putri di sini. Putranya ya, yang benar. Silakan tanggal. Yuk. Jangan jatuh. Ya, jangan ditumpuk. Oke. Ya, yang teratur dikit ya. Silakan kembali. Kembali. Ya, yang pakai kalau sudah silakan kembali. Sekarang tadi pas lagi. Ya, terima kasih. Silakan kembali. Oke, duduk kembali seperti semula. Sudah. Baik teman-teman semuanya, kalian mau baca darah? Tempel, ya, terima kasih. Oke, cukup. Ya. Kopinya kan jangan dipakai dulu. Ya. Sebelum kita mulai ke pembelajaran pada hari ini, Ibu sangat terima kasih kepada kalian yang telah mau bekerja sama dengan baik, bekerja dengan gotong royong, dan perlu tanggung jawab mengerjakan tugasnya. Selamat pagi Bu Haja Siti Maria, bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah, Waalaikumsalam. Hari ini baik. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Apa Ibu sedang sibuk nih Bu? Kebetulan ini kan kegiatan pasar Ramadan, kebetulan juga belum ada jadwal. Nanti jamnya 10.45. Nanti ada bimbingan ke kelas gula. Ya. Bapak Ibu ya, ulun minta waktunya sebentar Bu ya. Kebetulan ulun mau melakukan kegiatan coaching berkaitan dengan praktek mengajar yang sudah kemarin ulun lakukan observasi di kelas. Kira-kira bisa nggak Bu hari ini? Insya Allah bisa. Bisa ya. Baik Bu Haji Amai, obrolan
kita hari ini apa yang Ibu harapkan? Dari kegiatan coaching ini ya kan mudah-mudahan saya mengajar lebih baik. Mengajar lebih baik ya Bu ya. Iya. Baik Ibu ingin mengajar lebih baik tentunya dengan adanya masukan-masukan ya. Kemarin saya melakukan observasi di kelas Ibu ya. Terkait masukan-masukan yang nanti akan saya berikan. Apa nih dulu perasaan Ibu kemarin saat saya melakukan observasi di kelas Ibu? Bagaimana perasaan Ibu? Yang jelas ketika mengajar ada semacam persiapan lebih baik. Sebelumnya kan mengajar ya kalau ada jeda apa yang terjadi dalam kelas terjadi gitu kan. Tapi kalau sudah ada dengan adanya perencanaan itu kan lebih apa ya, lebih pede lah, lebih percaya diri terutama untuk mengajar kepada anak. Ya, jadi Ibu lebih matang ya Bu ya dengan persiapan untuk mengajar. Dari strategi yang tadi Ibu sampaikan pada kegiatan pra-observasi kemarin Bu, mengenai strateginya apa yang Ibu laksanakan di kelas, apakah sudah dilaksanakan dengan baik? Sesuai dengan modul yang direncanakan, insya Allah tercapai. Sudah tercapai ya Bu ya. Terus ada tidak tentang tujuan pembelajaran yang kemarin Ibu laksanakan, seperti apa tujuan pembelajaran pada waktu itu Ibu terhadap peserta didik? Apakah peserta didik sudah memahami dengan tujuan pembelajaran yang sudah Ibu berikan? Yang jelas selama proses pembelajaran anak-anak aktif, kemudian pada akhir proses pembelajaran mereka mampu membuat ekspresi ya, betul, secara sederhana. Iya. Jadi secara umum untuk materi atau tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan kepada peserta didik sudah tercapai dengan baik ya Bu ya. Dan anak-anak cukup antusias kemarin yang saya lihat dalam mempelajari materi teks prosedur ini Bu ya. Ya luar biasa ya Ibu, kemarin saya lihat untuk kegiatan pembelajaran di kelas Ibu sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran bereferensiasi dan sudah melakukan budaya positif dengan adanya keyakinan kelas. Dan juga ada pendidikan karakter dengan memasukkan PSK ya Bu ya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sudah sesuai ya Bu ya. Saya lihat di situ dengan profil pelajar Pancasila dan sudah dengan adanya pembelajaran diferensiasi saya lihat ada ini pemetaan siswa dengan profil belajar dan kesiapan belajar. Terus ada tidak Ibu rencana tindak lanjut nanti untuk perbaikan Ibu nanti di kelas seperti apa? Kedepannya ya terutama dulu untuk lebih meningkatkan kompetensi diri dalam mengajar, baik itu lebih aktif di kegiatan pemberhenti ataupun secara mandiri belajar lewat PNM. Dengan adanya itu kita lebih bisa membuka wawasan, kemampuan kita jangan hanya puas sampai di situ. Terus ada rencana yang lain Bu selain tadi Ibu sampaikan bahwa ada untuk rencana untuk membuka PNN, terus ada melakukan apa tadi kegiatan melakukan apa tadi Bu? Ombel ya, PNGMP, mengikuti PNGMP. Ada lagi Bu selain itu rencana lain? Ya apa yang didapatkan ini mudah-mudahan bisa berbagi dengan kawan, berbagi dengan rekan sejawat ya Bu ya, terutama dengan sesama guru bahasa Indonesia, dan tidak menutup kemungkinan nanti bisa ya Bu saling dengan rekan sejawat yang lain ya Ibu. Nanti mungkin Ibu bisa sharing dengan rekan sejawat atau Ibu bisa melakukan eksplorasi lah dengan PMM ya Bu ya, mempelajari modul-modul di sana ya, banyak sekali modul-modul yang bisa kita pelajari untuk menambah wawasan ya Bu ya. Iya. Kira-kira kapan Ibu rencana waktunya untuk perbaikan rencana tindak lanjut nanti yang akan Ibu lakukan? Kapan kira-kira waktunya? Tadi dengan mempelajari PNM, modul PNM, terus berbagi dengan rekan sejawat. Yang jelas ini kalau memang harus segera dilaksanakan kan harus mengajak. Betul sekali ya Bu ya. Iya. Apa harus nanti gitu kan? Karena untuk membuka wawasan itu harus perlu bagi seorang guru untuk meningkatkan diri. Karena anak-anak kan sekarang terus berkembang, ya, pengetahuan juga. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan teknologi,
ya otomatis begitu saja. Betul. Baik, kemudian apa nih ukuran keberhasilan Ibu tentang rencana tindak lanjut Ibu tadi yang sudah Ibu lakukan, Pak? Seandainya sudah Ibu lakukan, apa ukuran keberhasilan dari rencana tindak lanjut Ibu tadi? Anak-anak jadi lebih aktif, ya. Kemudian ada peningkatan budaya positif terhadap anak-anak. Mereka sadar bahwa belajar itu penting bagi mereka. Artinya ada antusiasme di dalam kelas mereka belajar, juga penghargaan terhadap sesama siswa. Nah itu mungkin indikator keberhasilannya. Itu ya indikator keberhasilan dari rencana tindak lanjut Ibu ya Bu ya. Kemarin saya lihat ya Bu ya, untuk anak-anak dalam penggunaan media, ada media Ibu menggunakan LCD ya Bu ya, dalam penyampaian materi. Mungkin adakah kira-kira lagi untuk media pembelajaran yang lain mungkin yang bisa Ibu kembangkan selain menggunakan penyampaian melalui PPT atau video pembelajaran melalui LCD kira-kira? Karena kondisi SMP 11 itu kan masalah teknologi, saya kira kan bukan hal yang baru bagi mereka, karena anak-anak kan apalagi kalau penggunaan PowerPoint mereka sudah hal yang biasa. Nah nanti ke depannya insya Allah anak-anak kan lebih akrab sekarang dengan medsos ya kan, TikTok juga, terutama TikTok ini mungkin nanti ke depannya lebih menjadikan TikTok sebagai sesuatu yang positif bagi mereka, sebagai sumber belajar ya, atau sumber media belajar. belajar ya, bukan hanya sekedar untuk Ya, bermain, media sosial ya. atau bermain ya, lebih digunakan untuk kegiatan pembelajaran seperti itu. Terutama mereka kalau untuk presentasi ya, bisa menggunakan itu. Presentasi masih digunakan TikTok ya Bu ya. Ya. Untuk ice breaking kemarin kita apa ya Bu? Kemarin Bu yang Ibu lakukan kemarin ada penggunaan ice breaking ya Bu ya? Iya. Ada berapa ice breaking kemarin Kita kemarin menggunakan KSE ya? Iya, KSE stop itu ya, teknik stop ya Bu? Iya, teknik stop itu. Yang dikomen sama jadi ice breaking ya Bu? Iya, betul. Ya anak-anak ada hal yang positif pada situ, mereka agak lebih siap secara fisik dan mental. Karena sudah fokus nih Ya, dengan adanya fokus, ice breaking ya. tadi ya Bu ya? Betul. Ya bagus sekali, luar biasa ya Ibu Haji Siti Kamar ini dalam kegiatan proses pembelajaran menyiapkan segala sesuatunya agar pelaksanaan pembelajaran bisa terlaksana dengan baik. Apalagi Bu kira-kira nih ke depannya selain tadi ada perencanaan untuk melakukan eksplorasi melalui PMN dengan rekan sejawat, kira-kira apalagi nih Bu yang bisa Ibu lakukan untuk perbaikan nanti pengajar di kelas? Ini tadi kan kita menggunakan TikTok ya Bu ya? Betul. Menggunakan TikTok otomatis siswa itu memerlukan adanya teknologi. Kalau teknologi sekarang misalnya handphone pasti memerlukan apa tadi Bu? Wifi ya, jaringan wifi. Ya, ya ke depannya mudah-mudahan jaringan wifi kita di sekolah lebih baik ya. Dan ini mungkin menyangkut saran pelaksana sekolah juga. Tapi itu bukan masalah sebenarnya, karena anak-anak mereka kan lebih banyak menggunakan itu kalau di rumah ya. Cuma yang jadi masalah sekarang ini dari sekian jumlah siswa itu mungkin ada ya 2-3 orang yang belum memiliki itu. Nah itu mungkin bagi kendala bagi saya ya. Bagaimana mereka pun harus bisa terlibat di dalam. Jadi nanti bagaimana seperti apakah memang sekolah yang baik saya itu sebagai mediatornya untuk anak-anak yang 2-3 orang itu akan mereka pun terlibat aktif di dalamnya walaupun sedikit presentasinya. Dari siswa mungkin ada 2-3 sampai 3 orang Bu ya yang tidak bisa atau tidak mempunyai handphone nanti Walaupun sebenarnya mereka tahu ya, mereka tahu aja bahwa memerlukan dalam proses pembelajaran, tapi karena tidak ada, jadi tidak bisa mereka. Mungkin nanti bisa di ini ya Bu ya, apa yang bisa dilakukan Ibu tadi dengan adanya media dari sekolah ya yang menyediakan untuk fasilitas mungkin memfasilitasi lah untuk anak-anak yang terbatas dalam penggunaan handphone tadi ya Bu ya. Jadi kira-kira nih apalagi Bu yang bisa saya berikan masukan buat Ibu untuk perbaikan pembelajaran nanti? Kalau menurut pandangan Ibu, kalau di sini kan merasa lebih baik Ibu, kegiatan biasanya begitu, aku sudah baik begini. Tapi bagi pandangan Ibu sendiri mungkin ada, ya kan kasar itu yang pengen
saya minta masukan dari Ibu. Apa yang perlu saya tingkatkan memperbaiki ketika Ibu melihat kelas gitu. Kalau dari keseluruhan sih sebenarnya itu sudah bagus ya, dari pembelajaran diferensiasi, TSE, dan pembuatan keyakinan kelas, sehingga kegiatan pembelajaran tersebut berjalan dengan tertib dan anak-anak juga antusias Bu pada saat itu untuk penyampaian materi yang disampaikan Bu melalui video yang video yang Ibu tampilkan seperti itu ya. Dan ada juga ice breaking, anak-anak lebih fokus, lebih terarah terhadap pembelajaran Ibu. Nah, cuma mungkin kemarin itu untuk media pembelajarannya mungkin ditambahkan lagi Bu ya, tidak hanya ditampilkan video, tapi nanti bisa ditambahkan ya kata itu penggunaan handphone, adanya bisa medsos, TikTok tadi nanti untuk sebagai media atau sumber belajar. Ini mungkin nanti anak-anak dengan adanya hal tersebut, anak-anak bisa lebih semangat, lebih senang belajarnya seperti itu. Oke. Ya seperti itu Bu ya. Ini untuk kegiatan coaching kita hari ini menggunakan paradigma untuk memperdayakan seperti itu ya, dimana pelaksanaan coaching ini apa yang permasalahan yang Ibu alami di kelas ya, Ibulah yang nanti mencarikan solusinya. Alhamdulillah dan ini sudah terlaksana Bu ya. Sekian dari Ulun, terima kasih atas waktunya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.